Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 13 Januari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rasa Malu yang Benar. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 2 ayat 26 sampai dengan ke-27. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya, dan nabinya yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami berjuang memperjuangkan harga diri yang benar dan kemudian memiliki rasa malu yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Rasa malu adalah bagian yang mendasar dalam diri manusia. Biasanya malu itu buat anak-anak kecil tatkala bertemu dengan orang asing, dia malu memalingkan wajahnya, lalu memeluk ibunya. Lalu malu di dalam usia yang lebih berikut, anak remaja, malu kalau kemudian wajahnya berjerawat, padahal berjerawat bukanlah dosa. Itu adalah proses perkembangan hormonal yang sangat wajar pada pertumbuhan anak-anak yang berangkat kemudian remaja. Kemudian kita merasa malu tatkala kita kemudian masuk ke sebuah komunitas, komunitas tersebut memiliki sesuatu yang kita tidak miliki. Misalkan kalau waktu kecil adalah kalau anak-anak kecil di zaman terdahulu, kalau punya sepeda itu adalah lebih indah, lebih punya harga diri daripada jalan kaki. Kemudian lebih naik lagi, kalau punya motor itu lebih rasa berharga daripada naik sepeda. Naik sepeda itu malu. Kalau kemudian lebih lanjut lagi, kalau punya mobil, orang lain punya mobil, saya cuma punya motor, saya malu. Mengapa cuma punya motor? Naik lagi, kalau kemudian punya mobil, mobil juga punya perbandingan dari mobil mewah, mobil yang sedang, mobil biasa. Lalu kita malu, mengapa mobil saya mereknya tidak sebagus dan harganya tidak semahal. Itu rasa malu yang tidak diperlukan. Apa yang rasa malu yang di dalam Alkitab mengatakan seperti pencuri. Mencuri adalah kita perlu memiliki rasa malu. Seperti malunya pencuri, ayat 26 dikatakan kedapatan. Demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, imamnya, dan nabinya. Pada ayat yang ke-26 dikatakan, sebagaimana Nabi Yeremia memang diutus kepada bangsa Israel di zaman Nabi Yeremia untuk memperbaiki kehidupan spiritual, kondisi moral, karakter yang semakin buruk. Mereka benar-benar buruk, dan keburukan mereka digambarkan. Mereka berkata, kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sebuah perumpamaan yang sangat luar biasa. Mengapa kita berkata, siapa Bapakku? Masa mengatakan kepada sepotong kayu? Minimal kepada bapaknya sendiri. Bapa secara darah dan daging, tentu yang paling atas dan paling tinggi adalah Bapa di surga. Tapi mereka menyebut kepada kayu Bapakku, menyebut kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka, Alkitab mengatakan, membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Yeremia pasal 2 ayat 26 sampai ke 27 itu menunjukkan seringkali juga gambaran daripada hidup manusia yang meninggalkan Tuhan. Bagaimana kemudian tidak punya rasa malu yang benar. Rasa malunya seringkali sesuatu yang tidak prioritas dan tidak utama. Kalau kita boleh mengatakan, kita akan malu kalau anak sekolah, bukan kemudian malu kalau punya nilai yang tidak baik. Kalau sudah belajar dengan sungguh-sungguh lalu nilainya cuma 7, cuma 6,5, namun engkau sudah melakukan maksimal, bahkan kalau tidak naik kelas sekalipun, karena ketidakmampuan kita, kekurang cerdasan kita, namun kita sudah rajin dan sungguh-sungguh tidak perlu rasa malu kalaupun tinggal kelas. Bagi para mahasiswa, mungkin tesisnya, skripsinya bisa berulang 2 atau 3 kali gagal, tidak perlu rasa malu kalau kita sudah melakukan bagian kita. Tetapi rasa malu adalah kalau melakukan penipuan skripsi, menyontek, kemudian mengambil pengetahuan orang lain dengan mencari jawaban, itu rasa malu. Sekalipun nilainya bagus, sekalipun mungkin kita lulus,
S1, tetapi kita melakukan berbagai macam pencurian pengetahuan lewat pembuatan-pembuatan ilmu, naskah-naskah akademik yang tidak seharusnya kita mengambil hasil karya orang lain, lalu kita mengakuinya sebagai hasil karya diri sendiri. Itulah yang dikatakan. Ayat 27 yang berkata kepada sepotong kayu engkaulah Bapakku dan sepotong kepada batu engkaulah yang melahirkan aku, mereka membelakangi aku. Ini gambaran kebodohan karena kehidupan daripada bangsa Israel yang berbuat dosa, melihat apa yang penting menjadi tidak penting, yang tidak penting disembah, kemudian disanjung-sanjung, dikejar, diperjuangkan. Itu adalah dosa. Biarlah kita terus belajar. Tuhan menjadikan pusat sebagai kasih dan cintanya. Maukah kita hidup untuk berpusat kepada Allah, tidak melakukan perkara-perkara yang keliru. Mari kita terus berjuang supaya jangan sampai kalau sudah ditimpa malapetaka pada ayat 27 bagian B dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku, tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka datang kepada Allah dan berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Jangan kita hanya dekat kepada Allah karena ada maunya. Setelah maunya kita dapat, kita melupakan Tuhan. Bukankah banyak orang percaya seperti demikian? Bila kita punya rasa malu, kalau Tuhan sudah memperjuangkan kita dengan semua yang terbaik, maka kita harus berjuang memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Menjadi pribadi yang memuliakan Allah, menjadi pribadi yang menjadikan pusat Tuhan Allah dan firman-Nya sebagai pusat. Kalau orang yang sudah memusatkan Allah sebagai pusat hidupnya, firman-Nya sebagai nilai hidup yang dilakoni, dijalankan, dan dilakukan, maka kita akan menjadi berkat buat orang lain. Siapa yang tidak terberkati dengan orang yang rajin? Siapa yang tidak terberkati dengan orang yang murah hati? Siapa yang tidak terberkati dengan orang yang penuh dengan empati? Siapa yang tidak terberkati dengan orang yang suka membantu? Siapa yang tidak terberkati tatkala orang lain berbuat jahat, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Siapa yang tidak terberkati kalau hidupnya itu berjuang mengikuti teladan Kristus, mengasihi bahkan kepada orang yang jahat pun, kepada mereka yang berbuat keburukan. Kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Artinya bukan minta ditampar 2 kali, tetapi tidak membalas tamparan tersebut. Yesus berkata buat para orang berdosa seringkali dalam doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya mereka tahu apa yang mereka perbuat, tapi yang disebut dengan kalimat sesungguhnya ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ini menekankan tentang kasih Kristus yang sedemikian luar biasa. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan sampai kita justru pelaku kejahatan. Jangankan sudah sahabat seperjalanan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sewaktu kita berhenti saja tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan keburukan, maka itu adalah sesuatu yang indah di hadapan Allah. Biarlah kita punya rasa malu yang benar, bukan rasa malu yang keliru. Rasa malu di hadapan Allah, sewaktu hidup kita setelah diberkati, hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Milikilah rasa malu yang benar. Kalau kita hidup sederhana, tapi dari hasil kejujuran, perjuangan. Kalau kita hidup mungkin tidak seperti orang lain secara fasilitas, namun kita hidup berjalan bersama dengan Allah, itu memuliakan Allah. Kita berdoa, Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa, sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.